Secara keseluruhan, Malaysia unggul dalam hampir semua indikator utama daripada negara kita Indonesia. Alright. Belajar mengajar gitu di kelas Dengan gaji kurikulum yang tidak stabil. Kurikulum Indo yang labil kayak Bahlil. Ternyata kurikulum Indonesia itu sangat susah diakses ya. Pantas pendidikan kita nggak maju-maju gitu kan. Sedangkan di Malaysia itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kemarin saya nggak ngupload video, kemarin saya tepar ya guys ya, tepar banget dan ini masih bengkak ya tangan itu lah guys ya. Nggak tahu ini kenapa ya guys, kata dokter itu kena peradangan dan juga ada bakteri juga. Jadi kemarin tuh sempat demam juga, terus istilahnya nyilu semua badan gitu, dan alhamdulillah sekarang sudah agak mendingan, makanya saya buat video ya kan. Gitu guys ya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah nungguin, yang sudah nonton dari awal sampai akhir ya kan. Tonton dari awal sampai akhir lah teman-teman ya kan. Support terus ya kan. Nah, jadi di sini kita akan berdiskusi ya teman-teman sekalian, kenapa sih istilahnya pendidikan Malaysia ataupun kurikulum Malaysia itu apa ya namanya, go internasional, sedangkan di Indonesia, di negara kita ini sendiri itu belum gitu loh guys ya. Masih kayak ketinggalan kayak gitu dalam konteks di video ini. Jadi jom kita simak videonya guys ya. Jadi tonton dari awal sampai akhir dan juga kita bisa diskusi di kolom komentar. Saya senang istilahnya ketika baca komentar-komentar daripada teman-teman sekalian dan membalas juga gitu loh guys ya. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Sistem pendidikan di Malaysia dan di Indonesia, mana yang lebih baik? Mana tuh? Di Malaysia, kurikulum dan pendekatan pembelajarannya itu lebih terstruktur dan berbasis ujian. Siswanya dibiasakan berpikir kritis agar persiapan ke universitas bisa lebih matang. Sementara Indonesia menggunakan kurikulum merdeka dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis proyek yang menyesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Benar-benar. Tapi, implementasinya masih belum merata. Di Malaysia, sebagian besar mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Melayu, tapi sains dan matematika di beberapa sekolah diajarkan dalam bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing global. Di Indonesia gitu ya? menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, tapi pelajaran bahasa asing masih belum terlalu ditekankan sejak dini. Benar-benar. Menurutmu, sistem pendidikan mana yang lebih baik? Yang buat aku kagum terhadap sistem pendidikan di Malaysia adalah bahasa pengantar dalam belajar mengajar. Oke. Disclaimer, aku nggak ngebandingin antara Indonesia atau Malaysia ya, karena aku yakin pasti nanti ada pro kontra nih di kolom komentar. Benar Tapi sih. aku hanya sekedar mengagumi aja gitu. Kenapa aku kagum? Karena ternyata mostly perguruan tinggi di Malaysia itu bahasa pengantarnya pada saat belajar mengajar itu menggunakan bahasa Inggris. Menurutku ini sangat-sangat menguntungkan bagi mahasiswanya, karena dengan membiasakan diri ya otomatis kita dapat improve bahasa Inggris kita gitu. Sedangkan bahasa Inggris itu merupakan bahasa nomor 1 di dunia, jadi sangat-sangat penting ya. Maka dari itu beruntunglah kalau misalkan kalian berkuliah di Malaysia gitu ya. Tapi bukan berarti kalau misalkan kuliah di Indonesia juga nggak beruntung gitu ya, karena lagi-lagi aku tidak membandingkan antara Indonesia dengan Malaysia, melainkan aku hanya mengagumi aja. Jadi kalau kita tengok ya guys ya, bagaimana istilahnya pendidikan yang ada di Malaysia itu pengantarnya itu pakai bahasa Inggris, dan itu membiasakan diri menggunakan bahasa global sehingga tidak istilahnya kagok lah gitu loh guys ya. Saya juga beruntung ya sekolah di Indonesia, dan saya sekolah itu jurusan bahasa gitu waktu dulu, dan itu memang ditekankan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan ketika saya juga mondok dulu dalam fi usbu'in, dalam 1 minggu takallam bil lughatil arabiyyah wa usbu'in speaking English gitu loh guys ya. Jadi saya bangga banget gitu ketika istilahnya saya masuk kepada sekolah yang mengajarkan saya ataupun yang mendidik saya dalam bahasa Inggris kata pengantarnya, dan bahasa Arab seperti itu. Ketika di kelas guys ya, kita semua ya belajar, ketika belajar bahasa Arab, belajar bahasa-bahasa yang lain ataupun nahwu shorof dan lain sebagainya, di situ menggunakan bahasa Arab. Tapi ketika istilahnya ada bahasa yang lainnya, di situ akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kayak apa ya guys ya, beruntung lah saya gitu loh guys ya, ternyata di Malaysia itu sudah menerapkan itu. Dan
Dan ada banyak sekolah juga yang menerapkan itu gitu loh guys ya. Beda sama negara ataupun sekolah negara ataupun sekolah kebangsaan gitu. Kalau ke sekolah kebangsaan di Malaysia itu menggunakan kata pengantar bahasa Inggris seperti itu dan banyak lagi istilahnya bahasa-bahasa yang lain mungkin yang belajari gitu kan. Cuman kalau di sini ya guys ya, setahu saya ketika saya masih SD itu tidak ada gitu loh guys ya. Ada pelajaran bahasa Inggris tapi itu udah kelas-kelas akhir seperti itu loh guys ya. Nah gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih kagum, ya kagum sih ketika istilahnya Malaysia sudah menerapkan itu dan kita yang negeri itu belum menerapkan gitu loh guys ya. Dan saya beruntung karena di Indonesia juga ada dan saya termasuk salah satu orang yang belajar dengan pengantar bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Jadi nahnu natakallam bil lughatil arabiyyah wa nadris al-fiqh wan nahw wa kullu ilm yani bil lughatil arabiyyah na'am kadzalik. Nah gitulah guys ya. Jadi sedikit-sedikit bisa lah ngomong bahasa Arab dan ketika saya istilahnya keluar dari pondok dan sudah sekolah juga, di sekolah juga ada bahasa Jepang di sana tapi saya sudah lupa semua. Nah itu juga ketika saya keluar ya bermanfaat gitu loh. Itu memang kerasa banget gitu loh guys ya. Beda halnya ketika kita istilahnya nggak bisa bahasa Inggris ataupun nggak kenal bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Ya gitu. Keren sih, jadi bangga lah kita ya kan. Oh, jadi harusnya pemerintah itu mengamalkan pondok-pondok modern ya kan. Dan juga istilahnya sekolah-sekolah yang mengadopsi internasional ya di apa namanya di penerapan kata pengantar belajar dan juga istilahnya keseharian siswa mungkin seperti itu ya guys ya. Ini beberapa perbedaan sistem pendidikan Malaysia dan Indonesia. Oke. Hello buddy, welcome to Education Talk with Mail. Di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang beberapa perbedaan sistem pendidikan Malaysia dan Indonesia. Aku di sini kurang lebih udah sekitar 4 bulan, jadi aku bakal menerangkan beberapa perbedaan yang menurutku cukup signifikan. Yang pertama, dari bahasa sehari-hari. Jadi di Malaysia itu udah banyak kayak sekolah ataupun universitas yang menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Meskipun aku di Indonesia juga kampusku pakai bahasa Inggris, jadi mungkin untuk hal ini itu gak terlalu kontras bagi aku. Tapi untuk kalian yang misalkan sehari-harinya di Indonesia pakai bahasa Indonesia dan kalian mau sekolah di Malaysia, itu kebanyakan di sini udah pakai bahasa Inggris. Di Malaysia itu kan ada 3 ras. Yang pertama Malaysia sendiri, Indian sama Chinese. Jadi kalau kalian tuh yang bisa bahasa Mandarin itu sangat beneficial buat kalian. Karena aku gak sedikit nemuin temen aku yang bisa bahasa Cina, even there's no Chinese, tapi mereka bisa ngomong bahasa Cina selancar itu. Jadi kalian yang bisa bahasa Cina nih cocok banget untuk kuliah di Malaysia. Mantap. Yang kedua, tentunya dari kurikulum pendidikannya. Di Indonesia kan kita sebenarnya udah transformasi ke kurikulum merdeka. Tapi di Malaysia tuh ada semacam matrikulasi atau foundation sebelum kalian masuk kuliah. Jadi setelah kalian lulus dari sekolah menengah atas, sebelum kalian masuk ke universitas, kalian bisa mempersiapkan untuk jenjang lebih tinggi lagi tuh melalui foundation atau matrikulasi sendiri. Aku tahu itu gara-gara aku nanya ke beberapa temanku di sini kayak what course are you take? Terus mereka jawabnya foundation. Jadi mereka kayak mempersiapkan itu 1 tahun kurang lebih untuk sebelum masuk ke universitas. Yang ketiga, ini adalah hal yang paling aku rasa kayak wah, ini beda banget nih sama Indonesia. Itu ada di sistem metode pembelajarannya. Di kampusku sendiri, satu subjek itu kan ada 2 jam. 1 jam pertama itu ada lecture, dan 1 jam kedua itu ada tutorial. Nah, bedanya apa sih lecture sama tutorial ini? Di lecture itu kita fokus memperhatikan dosen menjelaskan materi di hari tersebut atau di sesi tersebut. Dan di jam kedua kita baru ada namanya tutorial. Di tutorial ini kita fokus ke bagaimana kita bisa menukar ide, kita kritis satu sama lain. Jadi kita berkelompok, kita melakukan kerja kelompok dan kita diskusi dan kita presentasi hampir setiap sesi. Dan ini aku rasa di Indonesia aku jarang melakukan ini, dan ketika aku belajar di Malaysia, aku melakukan ini hampir di setiap minggu atau setiap sesinya. Jadi mungkin sistem pendidikan Malaysia tuh lebih kritis, di Indonesia tuh lebih ke teoritis. Tapi ini mungkin Indonesia sedang lagi masa transisi karena kurikulum kita juga ganti-ganti. Dan ya itu anehnya gitu loh guys ya. Memang ganti-ganti gitu, tapi kayak bingungin mahasiswa sih, nggak bingungin kita nggak sih para pelajar gitu kan. Istilahnya ketika kita belajar itu kurikulumnya ini, terus nanti beda lagi kurikulumnya kan kayak gitu guys ya. Kadang dulu istilahnya saya itu pernah ya kan, udah dapat buku nih dari kakak kelas gitu kan, tiba-tiba ganti tuh bukunya guys. Jadi kadang apa namanya ya, itu yang membuat kita tuh kayak apa sih, gimana sih penyesuaian lagi kayak sekarang guys ya.
TK sama SD itu wah gila banget. Kita TK dulu main-main, sekarang enggak guys. TK besar itu sudah belajar membaca, menulis semuanya. Ya memang lebih berkembang sih gitu loh guys ya. Lebih maju lah, saya yakin ini pasti lebih maju. Cuman kadang membingungkan gitu. Mungkin para gurunya ataupun para murid-muridnya kan seperti itu lah guys ya. Tapi it's okay lah. Namanya juga berkembang, negara berkembang, ya udah kita emang harus lebih berkembang lagi gitu loh guys ya, demi istilahnya pendidikan yang bagus gitu loh. Tapi kalau istilahnya membingungkan kan ya gimana-gimana gitu. Kalau di Malaysia gimana? Coba komen guys ya, di Malaysia itu berubah-berubah nggak sistem pendidikannya atau kurikulumnya seperti itu? Coba saya pengen tahu kebenarannya. Teman-teman komen ya, di komen ya. Dan itu dia perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan Malaysia menurut pendapatku. So this is based on my experience. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat atau pengalaman, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Education Talk bersama Mail di sesi berikutnya. Meskipun harapan lama sekolah Malaysia juga sedikit lebih tinggi, yaitu 13,5 tahun dibandingkan Indonesia yang 12,9 tahun. Nah, dalam hal pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita, Malaysia tercatat sebesar 27.227 USD atau setara dengan 421 juta rupiah dengan kurs 15.500 rupiah per USD-nya. Sedangkan PNB Indonesia itu sebesar 11.256 USD atau sekitar 174 juta. Secara keseluruhan, Malaysia unggul dalam hampir semua indikator utama daripada negara kita Indonesia. Jadi kalau kita tengok memang apa namanya ya guys ya, ada kejomplangan sih daripada istilahnya pendapatan per kapitanya gitu. Apa mungkin Malaysia memang jor-joran ataupun sangat-sangat banyak mengeluarkan dana untuk pendidikan gitu. Sedangkan kita nih dana pendidikan aja dipakai untuk hal lain gitu. Untuk MBG gitu kan guys. Kan beda banget gitu. Mungkin di situ sih kejomplangannya yang terjadi di Indonesia dan juga Malaysia ini. Kenapa ya kita belum bisa mencontoh hal sederhana ini dari Malaysia? Padahal dampaknya tuh udah jelas banget, tapi susah banget untuk kita contoh. Contohnya di Malaysia anak sekolah itu nggak mulai dari nol. Buku teks dipinjamin oleh negara, jadi kamu tinggal datang ke sekolah dan bukunya sudah ada. Sedangkan di oh gitu. Sini beli, sini beli belum. Sini masih beli kan bukunya gitu kan. Negara kita masih ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah paling dasar. Bahkan baru-baru ini diberitakan ada anak usia sekolah di NTT yang mengalami tekanan berat dikarenakan sih gila banget. Keluarganya nggak mampu membelikan buku dan alat tulis. Di usia segitu seharusnya dipikirkan itu belajar bukan untuk bertahan. Dan itu bukan cuma soal buku. Di Malaysia setiap awal tahun sekolah murid juga dapat bantuan sekitar RM150 untuk seragam, alat tulis dan kebutuhan dasar. Mungkin ini terlihat kecil, tapi buat banyak keluarga bantuan ini kerasa banget. Sementara di negara kita bantuan awal sekolah belum hadir sebagai dukungan nasional yang rutin dan konsisten setiap tahun. Yang lebih benar. Ini benar yang terjadi yang disampaikan oleh abangnya ini ya kan. Karena memang kalau di Malaysia, kalau dulu saya react apa namanya mbak-mbak yang ada tinggal di Malaysia, itu memang mereka istilahnya memang mengatakan kalau memang dapat bantuan. Jadi kalau anaknya 5 ya udah 150 kali 5, dan itu memang apa namanya memudahkan dan meringankan beban ya keluarga atau ibu bapak gitu kan, ketika istilahnya anaknya mau sekolah gitu. Bag dia beli dengan bantuan dari pemerintah itu, terus seragam dia beli, baju dan lain sebagainya gitu kan. Ya mungkin seperti itu ya kan. Nah, dari ini kan kita bisa tahu guys ya, ternyata Malaysia tuh memang sangat memperhatikan pendidikan banget gitu loh ya. Sampai seperti itu gitu. Iya kan, meskipun istilahnya apa namanya di Indonesia itu banyak uangnya tapi tidak untuk pendidikan kayaknya. luar biasanya lagi soal kuliah, di Malaysia ada PTPTN, pinjaman pendidikan nasional yang bikin mahasiswa bisa kuliah dulu dan bayarnya nanti setelah mereka lulus dan sudah bekerja. Sedangkan di tempat kita akses kuliah masih bergantung pada beasiswa selektif atau biaya besar yang harus disiapin dari awal. Sebenarnya ini bukan soal siapa yang paling hebat, tapi kenapa hal yang paling dasar untuk belajar dengan tenang belum jadi prioritas di negara kita. Nah, aku nak tanya, kalau menurut korang perkara kecil apa lagi yang patut kami contoh? Tolong tulis dekat komen ya. Ketika aku ngajar di Malaysia, kurikulum nasionalnya tuh mudah diakses dan dipahami. Tapi kenapa pas aku mau pakai kurikulum Indonesia, itu justru susah cari referensinya, especially di internet. So guys, I actually studied elementary education and was an intern teacher in Malaysia. Oh mungkin gini Mbak, kenapa susah gitu kan? Karena in Malaysia it's a curriculum in international ataupun global.
But in Indonesia we have a kurikulum sendiri ya kan. Yes, merdeka gitu, kurikulum merdeka. Mungkin di situ. Jadi kita kurang gitu loh untuk informasi yang ada di internetnya mungkin ya. Jadi aku punya pengalaman mengajar anak SD di sana dengan kurikulum nasional Malaysia dan juga kurikulum Cambridge. Saat Oke, itu aku tidak sama Cambridge. sekali merasa Gila. kesulitan ya untuk cari referensi kurikulum mereka karena udah tersebar banyak di internet dan juga bahkan ada yang versi berbahasa Inggris gitu. Jadi memudahkan orang-orang non lokal seperti aku untuk memahami konten kurikulum. Tapi ketika aku mau coba teaching using Indonesian curriculum, Yes. honestly itu aku malah kesulitan cari silabusnya di internet. Padahal Ya. aku orang asli Indonesia tapi tetap sulit gitu carinya. Bukan Ya, nggak ada, because tapi lebih ke kita harus buka web tertentu, harus kulik-kulik lagi page-nya, betul. baru nemu. Dan itu pun belum tentu resmi dan kemungkinan udah termodifikasi ya. Belum Oh my lagi seperti yang kita tahu, kurikulum di Indonesia itu sering berubah-ubah ya. Betul. Dari zaman aku sekolah tuh pakai KTSP, kemudian diubah lagi ke kurikulum 2013. Betul. Kemudian sekarang yang terbaru dari 2022 itu pakai Merdeka. kurikulum Merdeka. Aku jadi nggak bisa bayangin sih se-struggle apa, sesulit apa guru-guru di Indonesia itu Benar. beradaptasi dengan cara belajar mengajar gitu di kelas Dengan gaji kurikulum yang tidak stabil. Kurikulum Indo yang labil kayak Bahlil. Labil kayak Bahlil. Emang iya, makanya bingung saya guys ya. Sudahlah, kurikulum. Kenapa sih nggak belajar dari negara-negara besar gitu kan? Tentang kurikulum, belajar bahasa dari Jepang, dari Korea, yang mana pendidikannya bagus gitu. Kenapa gitu? Garuk-garuk kepala lah aku lah guys ya. Pening lah, kasihan guru-guru tuh, udah gajinya sedikit gitu kan, tapi malah kayak gitu dibuat bingung. Dan yang perlu adaptasi kan nggak cuman gurunya aja ya. Bener, Definitely bener. muridnya juga perlu seperti itu. So ya dari pengalaman aku pribadi, ini bukan soal jelek atau bagusnya kurikulum, tapi akses, konsistensi, dan kesiapan sistemnya pun penting. Betul. Kalau kurikulumnya sulit diakses, tidak terpusat, dan sering berubah-ubah ya, yang terdampak itu bukan cuma guru, tapi muridnya juga. Semua, Aku betul. percaya bahwa pendidikan itu harusnya memudahkan semua pihak. Betul. Gurunya gampang cari acuan, muridnya nyaman belajar, dan juga sistemnya gampang difahami oleh orang luar. Tapi semoga kurikulum Indonesia itu kedepannya nggak cuma terus diperbarui ya, tapi juga dibuat lebih terbuka, rapi, dan user friendly supaya fokus kita tuh bisa balik ya ke hal yang paling penting, yaitu kualitas belajar anak-anak. Kalau menurut kalian gimana? Drop your thoughts below ya. Alright guys, udah selesai. Dan kalau kita tengok bagaimana istilahnya kurikulum Indonesia dan juga kurikulum di Malaysia, ini membuat saya terkejut juga gitu loh guys ya. Ternyata kurikulum Indonesia itu sangat susah diakses ya. Pantas pendidikan kita nggak maju-maju gitu kan. Sedangkan di Malaysia itu ada kurikulum yang Masya Allah tabarakallah gitu, mudah diakses dan ada lecture-nya, ada istilahnya di internet gitu loh guys ya. Sehingga guru Indonesia ini sangat mudah untuk mengajar anak-anak dengan kurikulum Malaysia. Sedangkan kalau mengajar dengan kurikulum Merdeka, mereka itu agak kesusahan mencari istilahnya referensi daripada internet itu sendiri guys ya. Nah ini mungkin kelemahan kita gitu. Dan di Malaysia juga ada kurikulum Cambridge gitu. Dan ini sudah go internasional gitu loh guys. Kenapa kita tidak menerapkan itu? Mungkin sekolah-sekolah swasta di Indonesia itu sudah mengamalkan itu semua gitu loh guys ya. Nah kan go internasional katanya seperti itu ya kan, dengan bayaran-bayaran yang mahal. Tapi di Malaysia sekolah kebangsaan sudah menerapkan itu. Dan kenapa kita belum gitu? Saya tuh bangga ketika istilahnya ada anak SD ya kan, cas-cicus ngomong bahasa Arab ataupun bahasa Inggris gitu kan. Nah dengan istilahnya konteks itu sekolah swasta loh ya kan. Tapi kalau dari sekolah istilahnya negeri gitu loh guys ya, oke, hanya beberapa gitu. Agak-agak gimana gitu penyetaraan daripada kurikulumnya juga mungkin ya karena kata mbaknya tadi menyusahkan guru-guru dan juga murid untuk penyesuaiannya. Dan semoga lah kedepannya ini lebih bagus lagi ya guys ya, lebih baik lagi sehingga kita istilahnya sebagai orang tua ini yakin gitu kepada pendidikan yang ada di Indonesia gitu loh guys ya. Jadi kayak apa ya, ketika saya istilahnya di luar negeri dulu itu banyak istilahnya anak-anak Indonesia yang sekolah
kualitasnya loh ya, kualitas sekolahnya itu lebih bagus di luar negeri daripada di negara kita. Kenapa nggak belajar dari sekolah Indonesia yang ada di luar negeri gitu? Kan agak aneh gitu loh, iya kan? Labil gitu kayak Bahlil katanya, kata meme-nya tadi ya kan, bukan kata saya. Jadi ya gitulah guys ya. Coba komen guys, kita sharing-sharing di bawah di kolom komentar. Menurut temen-temen tuh gimana ya supaya kita istilahnya bisa lebih baik lagi ke depannya gitu guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.